Woi. Ngapain lo? Olga stres. Ini ribet, Dedi. Yeay. Oke, teman-teman, silakan bisa madep ke sana biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, menghadap kamera. Karena di sebelah sana kameranya ya. Iya. Oke. Olga, gimana tadi perasaannya naik motor? Bisa kita matiin dulu mesinnya? Oke. Oke. Ada berbaris. Ngaplo saya Denny. Oke. Ranian ya. Iya benar enggak dia enggak dikasih tahu. Bopak aja paling takut gak? Dia enggak dikasih tahu, tuh naik aja tuh motor kakinya. Tapi pede naik motor pikir berat. Oke, Olga gimana tadi perasaannya? Perasaan gimana? Perasaan yang pasti deg-degan. Gitu Ya. kan saya nggak pernah naik motor sampai nungging-nungging begitu, ya kan? Tapi pasti ginian hati kayak jatuh gitu. Iya ngeri aja takut kebalik gitu, kebalik kan kejeledakan ngeri. Itu yang gua harapin malah jadi Cepet keren. banget. Enggak kalau yang naik motor sini kamu Udah terlatih dia. Oke, Ya, sini, yang sini. bonceng di sana. Namanya siapa? Cesar. Cesar. Serius Cesar. nama Cesar? Oh, Pegang. namanya Cesar. Oke, tepuk tangan buat Cesar. Cesar. Mewakili Iya. teman-teman dari Horsepower. Tapi Iya. kayak pernah ketemu dia sama Cesar. Di Cesar. mana ya? Oh, di Senayan. Tuh kan gue Senayan. anak-anak Senayan. Oh, iya. Dulu. Oh iya iya. Cesar, ceritain dong tentang Horsepower Indonesia. Horsepower itu adalah sebuah wadah Wadah komunitas. Oke. yang menjelaskan bahwa freestyle, freestyle, safety riding Mm-mm. dan lain sebagainya. Coba Pokoknya jelasin dong. apa tuh? Itunya istilahnya bingung nih Bobak. Freestyle tuh yang kayak Kalau tadi freestyle itu, maksudnya freestyle. freestyle tuh Beda. kayak suatu tadi. seni dalam berkendara. Atraksi. Seni dalam berkendaraan. Nah, teknik namanya lain lagi. Sebelum masuk ke freestyle, kita safety riding dulu. Nah kalau bawa Olga tadi tuh apa namanya? Das circle. gitu. Hah? Circle. Willy dulu langsung circle. Oh circle. Sikel. Jadi Oke. besok kalau diboncengin sama Cesar, circle. Oke, kalau anak-anak Horsepower Indonesia ini ngumpulnya di mana? Nah, Kalau kita sih kopdarnya paling di Cipinang. Di Cipinang. Cipinang. Sampai sekarang anggotanya udah berapa orang? iya. Kalau anggota kita juga punya simpatisan juga udah lebih dari 200. Oke, lebih dari Nah 200. kalau mau gabung Cesar ke komunitas kamu nih. Horsepower Indonesia gimana caranya? Bisa langsung aja ke Mabes kita di Cipinang, kalau nggak di Cipinangnya di DC. mana tempatnya? Di Cipinang Indah, Cipinang Indah. Cipinang Oke. Indah. Oke, sekali lagi tepuk Pak tangan. RT. Deket mana deket warung Pak atau RT deket bukan, mana? dekat Selokan. Deket selokan. Lu ditanya beneran juga. Tahu, Oke, ditanya beneran. sekali lagi terima kasih teman-teman Horsepower Indonesia. Iya. Sukses terus. Makasih ya teman-teman Tetap ya. mengutamakan safety riding. Penonton. Tarik Bang Jali. Rekon Jali. Nanti kita akan lanjut lagi ada keseruan apa dari Yega. Gitu dong. Anak motor. Mulai sekarang lu udah bukan anak supir truk tapi anak motor. Nggak ada yang masih kita Laut. Oke, Pak Denny, Ya. lanjutin nih, kita mau cek apa? Bener nih, bener. Nah, kita sendiri masih belum tahu nih kayak gimana. Pokoknya kita lihat tadi clue pertama yaitu jempolnya. Jempol. Kita lihat clue lainnya yang nanti katanya akan mengarahkan ke satu nama. Ini dia clue berikutnya. Lihat. Kita bisa lihat di sini juga. Hah?
Apaan tuh? Ada di sini. Itu apa tuh? Sikut ya? Hidung itu hidung. Sikut. Ada bulu Sikut, sikut. Chan, lu ya? Oh, Tara ini. Tara bulunya Bulu yang banyak. mana? Oh, gua nggak ada Bulunya. bulunya. Gua botak kalau gue. Kayaknya bulunya agak-agak lebat gitu ya. Ada bintik. Nggak ada, gua nggak ada. Tara nih. Tara, kayaknya Tara. Tara nih kayaknya nih. Tapi kok kayak bule-bule gitu ya? Kayak bule bener deh. Omes ya, omes. Soalnya putih tengahnya tuh. Ada kulit hitam. Kalau gue ada ototnya, sorry ya. Itu clue yang kedua. Kita lihat clue yang ketiga. Tadi jempol masih bingung, siku masih bingung. Si Olga itu Clue sih. yang ketiga ini dia. Kau enggak. Bener kan? Tapi tadi tangan emang leher nih. Olga. Lehernya ada kantungnya. Coba yang leher yang lipet-lipet siapa ya? Olga Billy. Sama lu. Semua garis lehernya gitu. Ada clue lagi. Ada nggak? Gaya-gaya bajunya baju Olga banget nih. Ada. Ini leher. Leher. Ah. Ini Jidat. Keringetan lega banget. Oh, lega. Wah, Kalau lega mah gua. jidatnya. Tapi lehernya tadi bukan gua. Ini kayak jidat. Tapi lehernya bukan gua. Tangannya tangan Tara. Lehernya leher Olga. Jidatnya gede nih. Sekarang tuh. Ini siapa sih? Siapa? Siapa? Ini jidatnya jidat Denny. Enggak, bukan Wendy. Jidat Denny. Kalau nggak Olga, Billy. Apa yang dia Bukan. Ada lagi? Coba gue cek dulu jidatnya Wendy. Mikroskop kali, Pak. Deket banget. Gua ceknya Pak, gini. ada Siapa keluarnya. coba? Siapa? Siapa kira-kira, woi? Siapa? tadi kali kali jempolnya lagi main apa? Oke, sekarang lihat. Sebentar, kita lihat sama-sama. Ini yang akan membuka jawaban. Jempol siapa, tangan siapa, leher siapa, jidat siapa. Siapa? Ini dia. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Billy. Ya. Oh, masih belum. S ya? Coba yang hitung penonton. 1. Bukan, lagi. Bener kan? Bener kan? Olga Syaputra. Olga Syaputra. Olga Saputra ternyata. Olga Saputra Karena jempolnya. besok akan bergilir siapa, semuanya akan kena di segmen ini. Di sini Hari duduknya. ini Di sini. yang pertama Tengah ya. Olga Tengah dulu. Saputra di segmen siapa sih? Raisa. Raisa. Aduh, nggak ada aduh. Baik, silakan Olga Saputra dulu. Hei, sini kamu. Saya mau bongkar kamu. Kemarin hari Sabtu lu bongkar-bongkar hidup gue. Gue mau bongkar hidup lu. Gue akan bongkar sebongkar-bongkarnya. Hah? Lu lihat nih ya. Duduk. Pembalasan dari Kita gue. nonton aja. Duduk apa mau ditombak? Duduk lu. Olga Saputra. Ceritain lahirnya dulu. Lahir. Di tong sampah. Jakarta. Di Jakarta. Pada 8 Februari 1983 Dengan- Masehi. Lahir Jakarta 8 Februari tahun 83 dengan cara Bluetooth. Ini gimana caranya sih? Entah iya atau wanita, ini adalah artis serba bisa. Entah pria atau entah wanita. Itu lu ngarang-ngarang. Ini gue mah gak pernah bohong, gue orang jujur. Lu pernah gak gue bohongin? Gue jujur kan sama lu. Kalau gue pengen balikan lagi sama lu, tapi lu udah ada supir truk. Gue gak bisa balikan lagi sama lu. Entah pria atau wanita, ini adalah artis serba bisa dengan bayaran termahal.
Tapi entah, meskipun bayarannya termahal, entah uangnya itu disimpan di mana. Mungkin di dalam karung atau di bawah tempat tidur. Aduh, simpen di bank dong. Silakan Pak Denny. Kita punya metamorfosis. Ngerti nggak lo metamorfosis? Metamorfosis ngerti nggak? Metamorfosis tau? Perubahan dari lo masih kepompong sampai kupu-kupu sampai jadi cebong. Ya. Metamorfosis adalah perubahan seseorang dari awal yang bentuknya seperti apa menjadi seperti apa. Kita lihat hidungnya, bibirnya ini akan sangat berubah. Apakah Karena Olga ini ada operasiannya? Ya, kita nggak tahu. Apakah dia ada operasiannya? Ataukah dia ada susuknya? Kita lihat. Baik, kita lihat ini Adakah dia perubahan? metamorfosis Olga Saputra. Hancur hatiku, hancur hatiku. Hamba Tuan Putri. Itu Tuan Putri. Hei, seharusnya taman itu dulu yang kau benahi. Baik Tuan Putri, akan saya kerjakan sekarang. Nggak tahu, biar aja jual ayam. Tidak. Tidak, tunggu. Apakah ada perubahan dalam dirinya Olga bentuk mukanya? Banyak? Banyak. Nah dulu, Kenapa, pertanyaan gue cuma satu. Kan targetnya Olga. Kok VT-nya Kiwil tadi? Olga, kamu ingat nggak itu tahun berapa? Ya Allah itu lama banget. Astaga. Jadi ceritain. Tahun berapa? Sinetron apa sih tadi? Enggak, itu dulu canda cerita anak dunia. Anak iya, ampun, Meledak, sedih malamnya banget. meledak. Oke, ceritain dong. Saya pernah diomelin itu sama Aditya Gumai. Oh, itu- Karena itu. waktu itu Saya saya Aditya Gumai adalah adegan seorang- saya tuh salah-salah mulu acting saya gitu loh, diomelin. Terus saya sedih aja gitu loh. Terus Direkturnya? sekitar tahun berapa kak kalau ingat gak? Udah lama banget saya nggak ada dialog, cuma dialog dikit doang. Terus badan saya diinjak di situ. Jadi Tuan Putrinya ceritanya mau lewat, gaunnya nggak mau basah. Jadi saya sebagai pengawal, saya akhirnya disuruh sama Tuan Putri untuk tiduran di situ supaya nggak kena genangan air. Udah gitu doang. Yang bikin Olga sedih apa? Tadi Olga waktu pertama lihat aja bilang, aduh sedih banget nih gue ngeliat ini. Itu lama banget Kang Denny gitu loh. Memori Dari zaman ya? Saya dulu, ya dulu juga saya perannya kan masih kecil-kecil, masih biasa-biasa. Tapi saya bilang karena Kak Adit pernah bilang sekecil apapun peran yang dikasih, mainin dengan enjoy, mainin dengan bagus. Insya Allah akan kedepannya jadi bagus. Gitu. Tapi apakah benar? Ada cerita yang mengisahkan bahwa perjuangan Olga Saputra dulu pernah dibayar dengan hanya ini gue gak ngapa-ngapa orang Dualisme. Jadi konon pernah ada cerita bahwa Olga perjuangannya pertama kali syuting itu pernah hanya dibayar dengan diberikan makanan seperti contohnya hanya dibayar dengan nasi bungkus, hanya dibayar dengan nasi kotak, apakah betul? Bukan sebungkus Apa? biasa. Biasa dibayar biasa. Honor pertama gak berapa? Berapa sih kalau pertama? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. 75.000. 75.000. Dan sekarang ribu itu udah jadi juta. Amin ya. Jadi 75 juta. Oke Olga, waktu yang tadi tuh, Viti yang Iya. tadi. Olga inget gak waktu pada masa itu Olga tuh tinggalnya di mana sih? Di Cipinang. Cipinang. Pulang Iya. syuting pulang kemana? Cipinang. Kamar berapa gak? Cipinang penjara. Enggak. Itu Udah tinggal di mana? itu aku numpang sama rumah Kadit. Sering nginep aku. Oh di rumah Kadit. Sering nginep. Jadi kalau misalnya syutingnya besok, malam udah ke rumah Kadit. Nih, Di tapi Cibubur. ngomongin soal cita-cita nih. Pernah gak sih Olga dulu menyangka menjadi seorang bintang terkenal seperti Olga Saputra yang sekarang? Kalau boleh tahu,
sebenarnya Olga tuh Ih, cita-citanya dari sedih kecil antara apa? kalau aku ingat-ingat. Kan kita pengen tahu. Sharing gak? Inspirasi buat teman-teman Biar yang semua lain. pada Pasti flashback. yang di rumah akan jadi inspirasi. Nah, kita naik motor lagi, oke? Jadi kan pengen tahu sebenarnya pemirsa Cita-citanya YKS. Olga apa sih dulu? Apa sih Olga tuh sebenarnya cita-citanya dari awal? Pernah nggak sih bermimpi menjadi seorang bintang terkenal dan yang sangat bersinar seperti Olga Saputra? Karena Enggak, kan cita-citanya karena menjadi itu. mungkin kalau mau diceritain dari awal saya karir, memang dulu saya kan biasalah anak-anak kampung yang seneng nontonin orang syuting Ya, gitu lihat loh. artis. Lihat artis, minta tanda tangan, minta foto, itu saya udah seneng banget gitu loh. Ya mungkin saya orangnya kan mau disuruh-suruh gitu loh. Jadi waktu itu ada tempat Ibu Asmiar Yahya di daerah Cipinang. Rumahnya itu memang di tempat selalu dibuat orang syuting. Ya, saya tahu. Syuting Janjiku, terus Air Mata Ibu, banyak deh gitu loh. Film-film serem juga. Jadi saya suka datang ke situ. Nanti artis-artis juru saya beli minuman, terus beli bakso, terus beli. Saya mau disuruh-suruh gitu. Pada satu ketika ketemu sama Tante Iladot. Karena saya di lokasi syuting itu bisa menghibur artis-artis itu, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Ada Tante Iladot, itu ada pemain film zaman dulu, yang dulu ada sama film sama Meriam Belina, catatan si Boy. Ya, dia bilang, kamu mau nggak main lenong bocah? Gitu. Hah? Mau main lenong bocah? Iya, kalau mau kamu telepon Kak Aditya Gumai. Akhirnya saya telepon dan saya ke kantornya Kak Aditya Gumai sama bapak. Nggak apa-apa. Terus nggak cerita. Olga biar datang semua akhirnya pada nyari tahu. alamatnya tuh. Iya, biar enak. Itu nyari alamatnya di Tebet sama Siapa yang nemenin Olga? bapak sama bapak aku di dalam sana. Pak Nur Rahman? Ah. Oke. Ke kantor lah, ke kantornya di Tebet, udah. Terus dengan berjalannya waktu akhirnya saya ikut Sanggar Ananda dan Teater Kaula Muda. Saya belajar akting setiap minggunya, seminggu sekali, latihannya 2 jam. Ya, Itu ada biaya nggak? ada biayanya waktu itu. Kalau nggak salah waktu saat itu pendaftarannya kalau nggak salah ya, lupa saya. Pokoknya waktu awal-awal saya tiap bulannya 25.000. Terus gitu loh. Bayar tiap bulan, latihan. Ada satu titik udah nggak sanggup lagi untuk bayar karena udah tiap bulan saya nggak pernah bayar gitu loh. Nunggak saya. Tapi saya nggak berani bilang sama Kak Adit. Saya kan orangnya kan takut ngomong tuh kalau kayak begitu kan urusannya kan gak enak. Udah akhirnya saya bilang ngomong pelan-pelan. Itu udah hampir saya udah jual kulkas Kang Denny. Nah itu dia. Karena buat bayar sanggar gitu loh. Ih sedihnya ya Allah. Jual kulkas yang Berapa di rumah dijual Olga. nggak dulu sama Olga? Untuk Dijual bayar berapa? les gitu. Iya waktu itu. Karena itu kulkas Saya satu-satunya. ngadu lah sama Betran waktu itu. Koko, aku belum bayaran uang sanggar gitu loh. Sama Betran dikasih duit. Terus aku bilang, jual kulkas loh kok, gitu-gitu. Sama Koko dikasih duit. Tapi kulkas itu udah kejual, terus, udah dijual. Udah, terus aku bilang, akhirnya aku beraniin. Kayaknya udah gak sanggup lagi kan, aku udah gak bisa bayar lagi. Aku bilang sama Mbak Ija. Mbak Ija itu pembantunya Kak Adit Yagumai. Oh. Mbak Ija bilangin dong sama Kak Adit, aku udah gak mau latihan lagi di Sanggar Ananda. Karena saya udah gak sanggup lagi bayar. Akhirnya Kak Adit mau ketemu sama saya. Kak Adit bilang sama saya, Olga udah latihan aja. Olga gak usah bayaran lagi. Pokoknya Olga latihan. Karena Olga potensi, Olga bisa acting dan bisa yang lain-lain. Udah, Olga latihan di Sanggar aja tanpa biaya. Seneng dong. Udah satu ketika, terus saya kan dari rumah, naik mobil angkot. Naik mobil angkot dari Cipinang, saya jalan dulu ke daerah Perumpung, karena bisnya ada di situ. Ya. Ingat banget itu bisnya P300. Naik bis, Setingkat ya. turun di Senayan, dia bis tingkat itu. Iya. Turun di Senayan, kalau orang-orang Den naik ojek, karena dari Senayan itu ke pintu 7, yang lapangan bola itu agak cukup lumayan jauh. Lumayan jauh ya. Terus saya begitu. Terus akhirnya saya jalan sendiri aja. Sepi kan Senayan kan, jalan sendiri sambil berdoa. Ya Allah, kayak itu udah bertahun-tahun saya latihan. Kapan ya Allah saya bisa jadi orang sukses, bisa bantu orang tua, bisa bantu keluarga, bisa nolong orang banyak. Sendiri saya jalan nangis gitu. Ya
mudah-mudahan doa saya dikabulin. Ya dengan berjalannya waktu terus dan begitu. Itu kadang-kadang kalau inget-inget, makanya saya kalau inget masa lalu itu suka sedih gitu. Sampai akhirnya Olga dapat acara TV pertama. Masih ingat nggak acara TV Olga yang pertama apa? Apa ya? Kawin gantung kalau nggak salah, atau si Yoyo. Itu sinetron. Sinetron si Yoyo. Dapat salah satu peran di situ. Iya, saya waktu itu dites sekali. Pernah juga ada Senandung Masa Bubar di Trans TV. Olga juga sempat ngisi suara ya buat acara TV ya? Enggak. Dabra maksudnya. Iya. Kalau setahu gua Olga pernah dubbing, dubber untuk acara TV. Cuma yang acara tengah malam enggak. Yang acara udah selesai lu yang So tahu. Orang dia bilang nggak pernah. Orang dia nggak pernah. Tapi nih Olga, seandainya kan kita tahu Aditya Guma itu sangat berjasa buat Olga. Oh pasti, saya insya Allah, kalau orang-orang yang membantu saya, yang menolong saya mah nggak bakal bisa lupain. Kalau setiap Aditya Kalau Gumai ketemu Olga, Olga selalu masih cium tangannya Aditya Gumai. Karena saya berusaha untuk hormat kepada siapapun. Sama Kak Aditya, sama siapapun gitu loh. Saya kalau ketemu sama orang yang lebih tua saya, biasanya saya cium tangan. Gitu. Kalau Kak Aditya Gumai lagi nonton nih Olga, Iya. pasti Kak Aditya Gumai tuh selalu tahu Olga ada di mana, terus dia selalu nonton TV. Ada yang mau disampaikan? Selalu nggak, Olga? mantau saya dia, maksudnya baik banget orangnya. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak sama Aditya Gumai, orang yang sangat berjasa buat karir Olga? Buat Kak Adit, makasih banyak. Kak Adit mungkin gak bisa ngasih apa-apa buat Olga, tapi Kak Adit udah ngasih ilmu buat Olga, yang akhirnya ilmu itu berguna sampai saat ini. Olga bisa acting, Olga bisa nge-MC, itu berkat karena ilmu Kak Adit, arahan dari Kak Adit, yang bikin saya seperti ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Aditya Gumai, buat Aswin Pak Banyo Koas, buat orang-orang Sanggar Ananda, buat Mbak Ija, terima kasih banyak. Sosok yang tadi diceritakan sama Olga. Inilah Aditya Gumai, sosok yang diceritakan sama Olga, seorang sutradara, seorang pelatih akting juga, penulis skenario. Boleh tepuk tangan buat Kak Aditya Gumai. Adit, tadi Olga banyak banget cerita tentang Kak Adit. Kalau pertama kali waktu dulu, bukan Olga yang sekarang ya, Olga yang dulu berapa 10 tahun yang lebih pertama kali Kak Adit melihat sosok Olga tuh di mata Kak Adit tuh, Olga tuh sosok seperti apa sih? Ya nggak berbeda sampai dulu sampai sekarang ya, kerendahan hatinya ya, kemurahan hatinya itu tetap ada, itu nggak berubah gitu. Yang berubah ya pastinya tabungannya pasti berubah. Ya itu pasti. Tapi kalau ngelihat potensi dia dari dulu tuh memang dia seperti apa sih, udah kelihatan gitu. Dulu pemalu sekali gitu. Olga kalau disuruh maju ke depan untuk acting pasti ngumpet gitu. Oh dia dulu pemalu, sekarang malu-maluin bukan? Pernah ada satu adegan live saya ajak pertama kali syuting di salah satu TV swasta. Olga tuh cuma buat beli sesuatu di warung live ya, di studio. Tapi dia, "Gak, ayo masuk sekarang giliran kamu." Gak, aku gak berani gitu. Sampai saya dorong, lalu dia ngomong sebentar, "Bu beli ini," langsung pergi lagi lari. Terus, lega, udah selesai gitu. Jadi ngeliat perkembangannya sekarang menurut saya karena memang berkat latihan dan terus menerus juga dia tampil ya, akhirnya jadi terbiasa gitu kan kemampuannya gitu. Oke, nah kita Tapi juga... sebenarnya saya datang ini nggak sendiri gitu. Ada seseorang. Kak Adit kan pengen memberikan kue ulang tahun karena Olga kan bulan Februari ini kan ulang tahun. Iya. Gitu. Nanti boleh nggak nanti ya? Boleh. Adit datang sama Koas dan lain Boleh, sebagainya ada boleh. setelah ini. Tapi sekarang kita mau ngasih lihat sama Olga suatu cuplikan Ada dulu nih. tayangan lagi nih. Olga pasti ingat sama Olga akan tayangan yang satu kaget ini lagi. nih. Kita lihat ini dia. Orang nonton bola sih begitu. Orang lagi nonton bola. Sana ngapain sih? Ngapain sih? Nih buat kamu, mana sih ribet amat. Wah, Nih Wah, ibu ini nih kalau kagak nih. dari timun. Prosedur, produser. Bilang. Tuh kagak orang ngasar amat sih. Jagur aja. Udah, kalau kata orang, kalau lagi makan jangan ditanya dulu, bawel banget. Entar dulu makan dulu baru tanya.
Itu kalau kita lihat itu rambutnya Olga waktu itu Olga kena demam FC Tomingse. Saat itu memang lagi terkenal banget. Dan Olga tuh senang banget sama Tomingse dan Wocele zaman dulu. Senang sama Tomingse makanya mukanya kayak Tom and Jerry ya. Kenapa enggak? Enggak, dulu sebelum ada Tomingse Meteor Garden itu aku rambutnya emang begitu. Di poni-poni gitu. Darah Korea ya. Korengan. Oke, itu di acara Dorce Show. Olga waktu itu konon kata ini artis nih salah satu yang bisa dekat sama Dorce itu Olga Saputra. Yang paling misalnya Bunda Dorce itu kalau sama Olga nggak bisa marah. Olga tuh memang sedekat apa sih sama Dorce? Sama Bunda. Ya mungkin Bunda aku panggilin Mama. Mungkin Mama enak diajak ngobrol, seru gitu loh. Dan dia adalah salah satu senior yang enak aja lah gitu loh. Kalau diajak bercanda, diajak seru, pokoknya dia bilang bebas, Mama mau diapain aja. Pokoknya kalau udah di atas panggung, bebas gitu. Orangnya sangat menyenangkan gitu loh. Iya. Dan juga Olga tuh salah satu sosok yang mengidolakan Dorce, benar gak sih? Iya, Olga dia banyak belajar banyak dari dia. Pinter, terus dia melucunya. Kamu ngomong apa tadi? Nggak ngomong apa-apa, Nyai. Oh Nyai? Katanya Mama. Itu bahaya. Itu bahaya. Aku sudah lama gak main badminton. Ayo kita main yuk. Oh, macem-macem dengan saya. Bercanda bencana. Ayo. Ya, inilah salah satu orang stres yang ditinggal suaminya. Mentang-mentang gue mirip Asep digitu-gituin deh. Dia kalau sama Asep enggak. Gimana? Sama satu lagi dia. Lu jangan munafik jadi orang. Gua nggak munafik, gua nggak munafik. Itu orang udah mampus. Ayo. Apa sih sebenarnya? Berani sama gue. Oh, pengen gue kasih tahu waktu lo di Bogor. Ember ketemu ember seru nih. Kenapa di Bogor? Kenapa di Bogor? Hei, Ditantangin Habib tuh, Ga. Hasan, lu nonton nggak? Ini saksi nih berdua nih. Gue cuma nemenin. Tapi kan lu mandi juga, lo mandi juga. Oh, sana segap. Sana segap. Tahu dia. Tapi sepatu gua kenapa di situ? Oke, tepuk tangan buat Bunda Dorce. Oke. Kenapa, Bunda, Olga? Ya. tadi Olga ada di acaranya Bunda Dorce Show. Betul. Sering aku diundang. Itu kenapa Bunda waktu itu? Bunda Nggak Olga. tahu dulu sih, saya nggak anggap apa-apa sama dia ya, cuma orang pendatang biasa, jadi nggak ada yang Nggak penting gitu ya? nggak penting banget gitu, karena jauh sebelum dia menjadi seperti sekarang ini kan saya lebih Oh iya, udah ngetop apa ya? kemana-mana nih. Artinya Lu bisa nyanyi, bisa. dia kan udah TV swasta, sementara kan aku udah TV nasional gitu. Iya, benar. Jadi waktu dia datang ke acara saya, siapa loh? Gitu. Tapi begitu lihat, ya Allah nih anak kesian juga nasibnya gitu kan ya. Apalagi waktu dia bercerita tentang Rita Sugiharto, jadi saya terharu juga gitu. Oh iya, jadi ini dulu kan ikut sama Mbak Rita. Tapi Jadi asistennya. jangan salah, inilah seorang Olga dari bawah dia ke atas, bukan dari atas ke bawah. Apapun dia kekurangan dia adalah Olga yang sekarang. Saya nggak Bunda sama Olga? Ya tergantung berapa dia bayar saya. Oh, bayaran gitu. Gue kurang sayang apa? Lu bawaannya ngotot mulu, berantem mulu. Waktu biarin ini urusan ya. Lu jangan belain, lu jangan belain. Lu siapa? Lu siapa? Ayo nggak apa-apa. Teman-teman, Sini. senang ya kalau melihat Bunda Maya sama Ya. siapa Saya namanya? kurang sayang apa? Ya. Akrab. Saya kurang sayang apa? Iya, coba. Anda ke Bogor saya temenin. Anda nyetir sendiri hujan-hujanan saya temenin. Bahkan kamu pernah nginep di rumah susun saya dan kamu tidur di kasur saya dan kamu minta makan mie goreng di rumah saya. Kamu jangan bangga apa yang kamu kasih. Kamu nggak ingat berapa duit waktu di Pinocchio saya kasih makan kamu. Hah?
rumah lo sendiri, lo bawa grup lo. Berapa orang lo bawa? Gua di rumah lo cuma mie instan doang. Tapi lo tidur kan di rumah Ya gue. elah, tempat tidur lo antara tempat tidur lo sama WC gue bagusan WC gue. Ingat gak? Waktu gue antar lo pulang, gue bilang, Olga, kamar lu yang mana? Nih mah kamar aku, tuh kamar mandi. Gue pada saat itu terharu, gue mau ngajak lu pindah ke rumah gue. Tapi lu terlalu banyak acara, ya udah gue maklum aja. Jadi lu jangan terlalu sombong, gue gak suka orang sombong. Berarti intinya tempat lu tidur sama tempat undangan dan masih cakepan tempat undangan dan. Dulu, sekarang ya alhamdulillah. Dan sekarang kalian berdua kita punya tayangan lagi. Ini dia. Agnes siapa? Agnes siapa? Soalnya yang gue tau Agnes tuh penyanyi bukan atlet angkat besi. Ya udah ini Agnes mau ditanya Agnes siapa? Sorry, gue Agnes mau nimba, ayo kita nimba. Total. Itulah yang gua kenal dari Olga dari zaman dulu sampai sekarang. Dia tuh mau peran laki-laki, mau peran wanita, dia totalitas dan dia itu nggak peduli dengan apa omongan orang luar sana apa. Gue lebih tahu. Tahu. Apa dia yang mau jadi perempuan atau wanita? Kalau waktu itu MUI tidak melarang jadi wanita, dia pasti jadi wanita. Bukan maksudnya actingnya, Bu. Lu mesti acting. Dia kan Rumpi mulutnya. Dengar dulu. Kamu kan ngiri kalau saya jadi perempuan sejati kan? Ih, so cantik lo. So cantik. Ih, so cantik. Oke. Itu tadi ekstravaganza ABG ya? Tetap aja lo ditinggal, dia so cantik. Bagiku, diam lo. Pria adalah tumpang hidup sama kita. Begitupun nak, aku tahu tujuanmu. Apaan sih? Gak usah nyamain gue ya. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Pergilah kau dariku. Operat Papriko. Ya gitulah kira-kira lah. Kita punya cuplikan lagi nih tentang Olga Saputra. Ini dia. Jangan kurang ajar ya. Panggil saya Halimah. Apa sih gitu amat? Ivan. Pria kelahiran Jakarta 31 Desember 1981 ini mempunyai nama lengkap Ivan Gunawan. Gunawan Putra. Iya. Oh, sekarang Ivan Gunawan Putri. Iya. Nah, ada cerita. Nahnya gimana? Nah, makanya kata teman-temannya, Oh, serak begitu suaranya, Bu. makanya, Nenek. don't go back. Di desik padang pasir ini. Bajak laut. Gini. Ya udah, bawel berisik deh, orang Gini aja, nyanyi yaudah. juga ribet. Iya. Mempunyai nama lengkap Sri Rosta Roslaina Handiani. Nah, Panjang kali ya. iya. Dan dia punya panggilan kesayangan dari namanya Nunung atau Neng. Ya, enak banget sih. Lu kurang ajar lah. Kalau teman-teman dekatnya biasa memanggil dia Di mana? Ocha. Ocha deh. itu programnya Olga waktu sama Indra Bekti dan Indi Barens. Itu juga salah satu yang Ceriwis. Iya, Ceriwis. Olga tuh jadi dikenal orang di segmennya apa sih waktu itu namanya? Segmennya Iya, ya nah, TV betul. Diana dalam berita. Diana dalam berita. Coba Olga. A sampai Z, apal nggak? Apa? Dan ada satu pantun tuh, yang dia selalu itu mulu. Iya. Ambil Lalu cucian A sampai Z aja lu, A sampai Z. Sekian dan terima kasih. A B C D E F G H I J K L M P Q R N O P Q Ulang. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S J J. Dari A, salah dari A lagi. A, B, A B C, C terus. D
E F G H I J K L M N O. Jangan jauh-jauh, suruh hafalin Januari sampai Desember coba. Coba. Yo. Gue tahu banget. Januari. Itu rahasia A sampai Z kan dari gue nih. Sekarang Januari sampai Desember. Oh bisa, kalau itu bisa kan? Udah bisa. Waktu itu gue schedule salah gara-gara. Ya coba kalau bisa. 1, 2, 3. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Desember, Oktober. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. A sampai Z belum kelar tadi. A sampai Z belum kelar, yang langka. 1, 2, 3. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Alif ya. Alif saya. Alif. Jangan ntar kebakar. 1, 2, 3. Alif. A. Yang kencang. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Nah, kesini agak ribet nih. P, Q, Q. Udah Becky, lanjutin. Q. Udah sampai Q. Oh, Aditya gue diomelin. Kang Aditya bikin malu aja Kang Aditya. Besarkan bego banget. Pak Adit bisa ini Pak TV aku bego banget. Bego apa yang penting kaya. Bego nggak apa-apa yang penting kaya. Ya. Ki. R. R. Z. Jauh. Wendy kurang ajar lu. RZ. RS. C. M. Rumah sakit dong. Nah, Olga ini, Buat yang nggak hafal A sampai Z jangan khawatir. Olga aja sukses. ya, dan Olga ini paling nggak bisa bikin pantun. Nah, coba lu bikin pantun. Dia cuma bisa satu pantunnya. Ambil cucian di rumah Desi, cukup sekian dan terima kasih. Itu aja terus di setiap acaranya dia. Sampai ditegur sama produsernya, jangan itu mulu. Bisa kami bikin pantun yang lain? Pantun baru. Iya. Apa aja? Iya. 1000 bintang di langit. Itu lagi. Coba ngerayu, beda. Di sana bintang, di sini pelangi. Di sana nantang, di sini wangi. Terus. Di sana hujan, Oh iya. di sini mendung. Mendung. Lihat berita, Ibu kandung. mulai banjir. Pantun, Pak. Pantunnya mana? Ini pantun bukan ramalan cuaca. Pantun. Gak bisa. Mela gak bisa pantun. Nggak bisa pantun. Satu-satunya pantun. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Eko as. Ya, ini adalah sahabat-sahabatnya Olga Saputra dari Sanggar Ananda. Dan juga mereka menunjukkan bahwa cinta kasih dan tetap selalu care, selalu peduli, selalu sayang kepada Olga Saputra. Meskipun terlambat, tetapi tidak ada kata terlambat. Dan ini dia hadiah spesial ulang tahun untuk Olga Saputra dari Sanggar Ananda. Oke.
Oke. Oh, pakai clip on. Pakai clip on. Ini buat sini ya. Oh, boleh. Ini produser filmnya Adenin, dari ini Sang Aswin. Ananda. Kenalin ya, silakan. Saya dengan Adenin, juga dulu waktu Olga baru-baru di Sanggar, saya juga udah di Sanggar, ngurus Sanggar. Nama saya Aswin, cuman biasa di Sanggar panggil Koas. Ini anak paling kesayangan saya. Oh, terima kasih Koas. Jadi kalau saya mau minta honor. Ayo, cerita honor dulu. Iya. Jadi kalau saya dulu kalau lagi pas syuting apa, pasti saya minta honornya ke Koas. Karena kalau sama Kak Adit saya nggak berani. Saya orangnya takutan orangnya kalau mau sama bos-bos gitu loh. Jadi kalau sama Koas kan lebih enak gitu loh masuk ke ruangannya. Koas, udah keluar belum duitnya? Aku mau jajan Koas, dikasih. Makasih Koas. Saya kenal Brad Pitt nih. Brad Pitt nih. Saya Bastian. Ini anak Sanggar kan? Oh, Black anak Sanggar. Ini Salma. Udah gede ya. Dija udah pada gede semuanya. Siva. Aku Vina. Olga seumuran nama yang ini ya, US Army ya? Yang ini? Iya. Enggak Ini lebih. anak Sanggar ya? Ini kayaknya penerus Olga Saputra nih kayaknya. Aminin ya. Oke, itu dia perjalanan karirnya Olga Saputra. Nanti di setiap episodenya akan ada pemain YKS yang akan kena ya. Jadi harap bersabar aja ya. Iya. Kita akan lihat siapa lagi berikutnya yang akan kena. Jadi siapa sih kamu ini akan mengulik tentang perjalanan karir pemain YKS. Penasaran? Kita tunggu siapa lagi berikutnya yang kena. YKS Happy Night bersama Oppo Smartphone. Mas Adit, bareng teman-teman Sanggar Ananda juga Bunda Norca, kita joget bareng-bareng. Nurbaya. Joget sesat. Seru-serunan, joget-jogetan. Kang Awu, sing penting saiki pokoke joget yo. Pokoke joget, pokoke joget. Gendang ton buakmu penonton di jingkrak goyang-goyang rungu suarane suling kepenak ono neng kuping penonton di joget nganti ora eling ora ngerti lagune ora ngerti saile sing penting aku joget wae. Suarane gendang ten buakmu penonton di jingkrak goyang.